Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang basis data perpustakaan. Apa sih itu basis data? Basis data adalah sekumpulan tabel, file, ataupun arsip yang saling berhubungan dan disimpan di dalam media penyimpanan elektronik. Terus, apa sih sistem basis data? Sistem basis data adalah sebuah subsistem yang digunakan dari basis data dengan pengguna yang memakai basis data secara bersama-sama. Nah, apa sih tujuan dibuatnya basis data? Tujuan basis data dibuat adalah untuk mempermudah seseorang mengakses, menampilkan ataupun merubah basis data supaya lebih cepat dan lebih efisien. Nah, setelah itu, basis data perpustakaan adalah sebuah basis data yang menginput beberapa tabel ataupun file untuk digunakan dalam perpustakaan agar mempermudah akses peminjaman, pengembalian, pencarian buku maupun rak. Di dalam sebuah basis data perpustakaan ada beberapa tabel relasional atau tabel yang saling berhubungan, yang dimana ada tabel petugas, tabel anggota, tabel rak, tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Tolong, jika ingin Anda mengetahui tabel-tabel tersebut, maka simak baik-baik videonya. Terima kasih. Yang pertama, tabel petugas. Tabel petugas biasanya digunakan untuk membuat data-data petugas. Petugas dapat melakukan operasi dari definisi yang sudah kita buat. Nah, jika ingin dikembangkan, maka petugas mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Untuk membuat tabel petugas, kita hanya menggunakan format teks sederhana atau bahasa markup dan markdown. Adapun atribut yang harus digunakan untuk membuat tabel petugas yaitu ID petugas, nama petugas, alamat petugas, nomor telepon petugas, dan jabatan petugas. Itu adalah tabel anggota perpustakaan. Pada tabel anggota perpustakaan berisi data-data anggota perpustakaan yang memiliki hak untuk membaca yang tersedia di perpustakaan atau meminjam buku dengan jangka waktu yang telah tersedia. Apabila buku tidak dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan denda. Pada tabel anggota perpustakaan setidaknya memiliki 7 atribut kolom, yaitu yang pertama ID anggota, yang kedua kode anggota, yang ketiga nama anggota, yang keempat JK anggota, yang kelima jurusan anggota, yang keenam nomor telepon anggota, yang ketujuh alamat anggota. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel buku. Pada tabel buku berisi deskripsi buku, penerbit, pengarah, dan lainnya. Selain itu juga dapat mengetahui jumlah stok buku yang tersedia dan dapat dipinjam. Ada 7 tabel buku. Yang pertama buku, yang kedua ID buku, yang ketiga buku, yang keempat buku, yang kelima penerbit buku, yang keenam tahun penerbit, yang ketujuh stok buku. Selanjutnya adalah tabel rak perpustakaan. Pada tabel rak nantinya berfungsi untuk memberikan informasi lokasi
buku pada setiap rak di dalam perpustakaan tersebut. Dan ada pula metode-metode atau atribut tabel, yaitu ID rak, nama rak, lokasi rak, dan ID buku. Baik, selanjutnya tabel peminjaman. Tabel peminjaman nantinya akan disimpan data-data terkait peminjaman buku. Adapun atribut dari tabel peminjaman yaitu 1. ID peminjaman, 2. Tanggal pinjam, 3. Tanggal kembali, 4. ID buku, 5. ID anggota, 6. ID petugas. Baik, saya akan menjelaskan tentang tata cara pengembalian buku. Memberikan informasi terkait dengan pengembalian buku dan harus bersasaran dengan denda yang harus dibayar. Jika pengembalian buku terbatas, buku harus dikembalikan. Dan ada 6 kolom terkait dengan pengembalian buku. Yang pertama, ID pengembalian, dan yang kedua, batas pengembalian, dan yang ketiga, denda, dan yang keempat, ID buku, dan yang kelima ID anggota, dan yang keenam ID petugas. Relasi tabel adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain pada database. Relasi tabel dibuat pada setiap atribut yang menjadi kunci utama primary key pada sebuah tabel, kemudian dihubungkan ke file kunci kamu. Pada tabel lainnya, syarat-syarat utamanya adalah fit yang dijadikan kunci utama primary key. Harus unik, artinya tidak boleh ada data yang sama atau lebih dari satu duplikat. Kita mengetahui pengertian dari beberapa tabel tersebut, maka kita akan membuat sebuah skema relasi. Apa sih itu skema relasi? Skema relasi adalah sebuah cara untuk mempresentasikan hubungan antar satu tabel dengan tabel yang lainnya yang melalui sebuah kolom kunci. Dan berikut adalah contoh atau gambaran dari skema relasi basis data perpustakaan. Silakan disimak. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses flowchart. Pustakawan atau petugas meminta request dari anggota petugas memeriksa kesediaan. Ketika tersedia, maka petugas akan membantu mencarikan buku tersebut. Maka petugas meminta kartu anggota. Ketika buku tidak tersedia, maka petugas menginformasikan buku tidak tersedia. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sebuah kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Saya Imam Fadil Rifat selaku perwakilan dari kelompok 1 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah.